wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Ploroti. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Klan Official. Saudaraku, kali ini ada informasi menarik yang mungkin kalian tunggu-tunggu, yaitu terduga pelaku persekusi terhadap Gus Kiai ya, Gus Ihsan ya, Kiai Haji Ihsan dan Tubagus Mogi Nur Fadil. Ini sudah dikantongi identitasnya ya, saudaraku, menarik ya. Nah, saudaraku, siapakah dia, dari kelompok mana? Nah, sebelum itu kita sampaikan dulu, semoga semuanya sehat walafiat, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan dalam semua urusannya yang baik, diberikan tambahan dan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan umur usia yang panjang, yang penuh barokah, hidayah, magfirah, penuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja semoga diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Selalu kita ingatkan, untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang mengaku secara sepihak sebagai keturunan Nabi tanpa bukti. Jadi ini harus kita edukasikan ke masyarakat, sosialisasikan ke masyarakat. Mohon untuk dibantu ya, dibantu untuk menyampaikan edukasi ke masyarakat supaya semakin banyak masyarakat yang tercerahkan, memahami bahwa orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, dia hanya ingin mengkapitalisasi nasab Rasulullah supaya mendapatkan kemudahan dan berbagai kemuliaan, supaya diglorifikasi, supaya mendapatkan pengikut dan muhibin ya. Itu sangat masuk akal, karena memang bangsa Indonesia itu umumnya mayoritas Muslim, dan kita orang Muslim itu memuliakan keturunan Nabi. Nah, akhirnya para oknum Ba'alawi memanfaatkan kesempatan ini mengaku sebagai keturunan Nabi selama berabad-abad ya. Jadi memang kalau dilihat sejarah, para oknum Habib di negaranya sana, di Yaman, sekitar pertengahan abad 19, awal abad 19 ya, akhir abad 18, itu para Ba'alawi kan marginal, hidupnya susah secara ekonomi ya, dan juga akhirnya mencari penghidupan ke luar negeri, keluar dari Yaman, antara lain yang ke Indonesia mengikuti Belanda ya, menjadi jongos-jongos Belanda demi mendapatkan duit. Dia menghalalkan, dalam tanda petik ya, menghalalkan berbagai cara untuk supaya mendapatkan kemuliaan, harta, tahta, dan wanita. Waduh ya, karena apa? Dengan mengkapitalisasi nasab Rasul, banyak orang terkesima, terhipnotis, terpengaruh ya, sehingga mereka mengatakan dengan memakai nama keturunan Nabi seolah-olah merasa lebih mulia dari pribumi, merasa menjadi pemegang kunci surga dan neraka ya, sampai kemudian mereka jual-jual nasab kepada masyarakat pribumi untuk mendapatkan sumber daya, berbagai sumber daya yang dimiliki oleh umat Islam pribumi, untuk menyerahkan sebagian harta, benda, kehormatan ya, bahkan wanitanya, istri-istri dari orang-orang pribumi banyak yang diminta untuk dinikahi oknum Habib, untuk diceraikan dan supaya dinikahi dengan janji, kalau kalian menyerahkan istrimu, maka nanti istrimu akan mengandung benih dari Rasulullah, dari keturunan Rasul. Wah, seperti itu. Nanti kamu dapat keberkahan dan sebagainya dan sebagainya. Sudah banyak beredar di masyarakat dan kalian bisa melihat di jejak digital mereka tuh ya. Nah, kita akhirnya selama berabad-abad lamanya umat Muslim terhipnotis, terpengaruh. Akhirnya apa? Ikut mensiarkan, mengsuhroh wal istifadokan, membuat mereka terkenal karena banyak orang yang husnuzon, percaya saja. Tapi alhamdulillah dengan kemajuan teknologi, pengetahuan, sekarang mereka terbongkar, sudah tidak bisa lagi berbohong. Karena apa?
sudah dibongkar oleh genetika mereka sendiri. Ternyata di dalam tubuh mereka tidak mengalir darah suci Rasulullah, tapi mengalir darah klan berhaplogrup G. Kalian sudah tahu pastinya ya, Yahudi Askenazi. Itulah makanya kita terus siarkan supaya tidak semakin banyak orang yang terbodohi, terperdaya oleh pengakuan oknum Habib Ba'alawi. Namun demikian, dengan dibongkarnya nasab Ba'alawi oleh Kiai Maduddin melalui tesis ilmiah beliau, muncul kemudian para muhibbin tidak terima, kemudian para Ba'alawi kehilangan argumentasi dan tidak bisa menghadirkan bukti. Akhirnya di dalam ceramahnya hanya bisa emosi, membakar emosinya muhibbin, supaya muhibbin menghalang-halangi Kiai Maduddin untuk menyampaikan ilmu ceramah, untuk mengedukasi dan mencerahkan umat. Maka muncullah kejadian persekusi kepada para pendukung tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman. Yang pertama pernah dialami oleh Tengku Qori ketika di Jember dan di Malang. Lalu yang selanjutnya pernah dialami oleh Ustadz Tatang, ya, dihadiri oleh Bukhari, pengikutnya Habib, ya, yang diduga anggota FPI itu. Dan beberapa waktu yang lalu pada malam minggu, ya, itu Bagus Mogi Nur Fadil sangat parah waktu itu, dan Kiai Hiksan dipersekusi sampai mobilnya rusak parah, kacanya pecah semua, spion, ya. Kemudian ada anggota Banser yang dianiaya sampai babak belur, ya, sangat memprihatinkan. Ini banyak kemudian kecaman dari semua orang yang memiliki akal sehat dan kesadaran. Perilaku oknum ini ternyata tidak beradab, tidak berperi kemanusiaan, mengeroyok, ya, mengeroyok seorang anggota Banser. Astagfirullah, ya. Lalu menantang, kemudian bahkan meneriaki akan menghabisi Kiai Haji Imaduddin Utsman. Coba, apa nggak kurang ajar? Nah, saudaraku, mungkin kalian bertanya, ini ternyata dari kelompok mana? Nah, ini dia jawabannya. Diduga, ya, dari yang sudah ditemukan bukti-bukti, ya, identitas mereka itu adalah diduga jamaahnya Bahar bin Smith, ya, jamaahnya Bahar bin Smith. Nah, dugaan itu muncul yang pertama karena ketika ada kejadian itu, sebuah channel yang pertama menyampaikan itu adalah channelnya Bahar Smith, yaitu Said Bahar bin Smith itu, di video shotnya. Nah, sehingga kita curiga, loh, siapa? Padahal itu yang nyuting dari luar. Kalau dari dalam mobil tentu dari korban, tetapi dari luar mobil beredar viral video itu, ya. Jadi Bahar Smith pamer dengan membuat judul yang sangat memfitnah dan provokatif, ya. Akhirnya apa? Bagus Mogi dan teman-teman menduga ini zamannya Bahar, dan ini bisa diduga, oh, bisa jadi ya otak intelektualnya adalah Bahar. Itu dugaan yang pertama atas dasar itu. Yang kemudian yang kedua adalah, saudaraku, itu ternyata tertangkap kamera, ya, tertangkap kamera gambar kaos atau t-shirt yang dipakai oleh penyerang, yang dipakai oleh muhibbin itu ada tulisannya jamaahnya Bahar. Nah, ini kemudian menjadi identitas yang mereka mungkin lupa, ya, lupa ternyata kaos atau jaket, ya, yang dipakainya itu ada identitasnya jamaah Bahar. Nah, inilah menarik, saudaraku, ya. Maka kita berharap Bapak Kepolisian bisa katakanlah menginterogasi, kalau perlu menangkap Bahar Smith, karena Bahar Smith juga punya PR kasus, ya, belum berhenti, masih berproses dan berjalan. Yang pertama, Bahar ini kan sebenarnya sudah dilaporkan oleh Bagus Mogi Nur Fadil pada kasus penyebaran berita bohong ketika mengatakan bahwa keturunan Wali Songo sudah tidak ada berdasarkan catatan Robito Alawiyah, katanya Bahar. Itu laporan pertama. Yang kedua, Bahar juga masih menanggung PR, ya, masih dilaporkan dan masih berproses, masih menunggu, yaitu pada waktu dia mendatangi rumah Bang Din Arifin, ya, Bang yang dari pengacara itu, ya kan, yang dituduh oleh Bahar sebagai dukun, ya. Nah, itulah kemudian yang sekarang ini harusnya juga dilaporkan Bahar ini, ya, harusnya dilaporkan juga dengan dugaan menjadi otak intelektual, ya,
otak intelektual penyerangan karena ternyata jamaahnya. Tapi bisa jadi jamaahnya nanti ketika diinterogasi menjawab, oh bukan, ini bukan atas perintah Bahar, tapi inisiatif saya sendiri ya. Bisa jadi begitu. Si oknum-oknum yang sudah menyerang tuh Bagus Moki Nurfadil dan Kiai Haji Ihsan itu, yang sudah menghancurkan mobilnya beliau, yang sudah membuat babak belur Banser itu, bisa jadi mereka tentu akan mengamankan dan menyelamatkan Bahar Smith. Kalau kalian masih ingat, ada juga ceramahnya dari Habib ya, pernah berceramah begini, ya kalau Habib itu bersalah jangan dilaporkan, begitu katanya, kalau perlu dilindungi. Nah, itulah doktrinnya, luar biasa memang Habib-Habib itu. Mereka sudah mencekoki para muhibin sebagai langkah antisipatif dan pencegahan, ya, kalau misalnya mereka bermasalah, supaya para Habib ini dilindungi oleh muhibin, supaya muhibin lah yang akan menjadi penyelamat mereka yang berjuang membela mati-matian, ya, karena mereka didoktrin untuk bersedia membela Habib-Habib dengan mempertaruhkan apapun, bahkan jiwa raganya mereka siap demi membela Habib-Habib. Jadi mereka siap menjadi laskar pelindung oknum-oknum Habib Alawi. Tentu kalian masih ingat itu kasus KM50 kan? Itu kan yang melindungi Rijek itu kan para muhibin ya, sampai meninggal itu ya, kasihan lah, astagfirullah. Jadi seperti itu saudaraku. Nah, baik, kita sampaikan ulasan menarik ini ya dari saudara kita Mbah Bejo, saya sebut beliau dari channel Bejo Dunia Akhirat ya. Terima kasih Mbah Bejo, kontribusi videonya kita sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu. Seperti ini ulasan menarik dari Mbah Bejo ya. Kita simak bersama-sama membongkar oknum-oknum yang terlibat di dalam penyerangan kepada Bagus Moki dan Kiai Haji Ihsan di Kerawang. Berikut itu ya. Bejo wong kang eling lan waspada. Kejadian memalukan yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang bermental berwatak barbar kemarin di Rengas Dengklok, Karawang. Dari kronologis kejadiannya kita semua sudah tahu, dan pada saat kita menelusuri video yang beredar di media sosial ini, ditemukan ada orang yang di situ melakukan aksi biadab tersebut. Terus jaketnya itu bertuliskan Majelis Bahar, Majlisul Bahri atau Majelis Bahar. Ini menjadi titik terang siapa dalam dari orang-orang yang berperilaku barbar ini. Karena salah satu dari peserta atau gerombolan orang yang menghajar, mengeroyok sahabat Banser ini ternyata menggunakan atribut Majelis Bahar, dan ini fakta. Dan tentunya ini aparat sangat mudah untuk menangkap gerombolan liar ini, gerombolan persekusi ini, karena ada motor yang ditumpangi oleh gerombolan ini yang bernopol B5078FPH. Nah, sangat mudah. Makanya kalian siap-siap saja akan disikat oleh aparat. Kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian, mengganggu kiai-kiai kami, mengganggu kiai-kiai pribumi, Kiai Ihsan, Rois Suriah, MBC, terus sekaligus kiai kami, terus Bagus Moki, sahabat-sahabat Banser yang kalian keroyok, belum lagi mobil yang kalian rusak parah. Kalian harus mempertanggungjawabkan ini semua. Ini ada titik terang. Salah satu orang yang mengeroyok, menghancurkan mobil di Karawang ini ternyata jaketnya bertuliskan Majelis Bahar. Majelis Bahar. Dan motornya bernopol B5078FPH. Jadi jelas pasti ini akan dicari oleh aparat, dan kalian
pertanggungjawaban. Terus yang menyuruh siapa? Nah, ini yang kami sering edukasikan kepada saudara-saudara kami. Berhentilah kalian menjadi muhibbin. Kalian cuma dijadikan alat, kalian suatu ketika akan dijadikan korban, dijadikan bandel, dijadikan apa? Ya, junjungan kalian akan santai di rumah, kalian yang akan menanggung akibatnya karena benturan dengan hukum. Dan ini seharusnya menjadi pelajaran yang berharga untuk para muhibbin yang ta'assub, yang fanatik buta itu. Jangan sampai terulang kembali, karena konsekuensinya negara kita adalah negara hukum. Kalian yang akan nangis, terus keluarga kalian juga akan nangis karena perilaku kalian yang bertabrakan dengan hukum. Jadi itulah aktor persekusi di Karawang. Salah satu pelakunya ini terciduk memakai jaket yang bertuliskan Majelis Bahar, dan motornya itu bernopol 5078 FPH. Mudah-mudahan ini menjadi titik terang aparat kita untuk menangkap, mensikat sampai ke akar-akarnya dulu. Jangan sampai Karawang terjadi lagi kasus yang memalukan, kasus yang di sini ini betul-betul bikin kita itu marah, bikin kita itu emosi. Kita berbeda pendapat itu wajar, tetapi kalau sampai main kasar seperti ini ajaran siapa? Wali Songo pernah mengajarkan seperti ini, dan kiai-kiai yang meneruskan perjuangan Wali Songo juga tidak pernah. Terima kasih. Tetap menggari harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bejo, sukses selalu atas informasinya, sangat bermanfaat kepada aparat ya. Kita minta supaya segera ditangkap itu pelakunya, saudaraku. Tentu kita semuanya mengecam, mengutuk kelakuan dari para muhibbin yang sudah kehilangan akal sehat. Saudara, tidak ada penyesalan itu di depan, ya. Penyesalan itu pasti di belakang. Kalau sudah ketangkap, diketahui identitasnya seperti ini, ya, ternyata mereka adalah pengikut Bahar, ya, ini kemudian ditemukan apa itu plat nomor kendaraannya, wah, itu bisa menyesal ya. Jadi menyesal tidak di depan, memang menyesal itu di belakang. Setelah melakukan kegiatan-kegiatan yang destruktif, melanggar hukum, baru mereka menyesal, ya. Makanya kita berharap para saudara-saudara kita muhibbin, oknum-oknum Kabib ini sadarlah, ya, jangan mau diperdaya, disuruh-suruh untuk mempersekusi Kiai Madudin. Akibatnya yang nanggung siapa? Ya kalian. Tapi ya itulah bahayanya doktrin, ya. Jadi orang yang sudah dicuci otaknya ya bisa jadi melakukan segala hal seperti yang diperintahkan oleh majikannya, yang menghipnotis dia, yang mencuci otaknya. Sampai sudah viral kan video bagaimana Bahar mendoktrin muhibbin, siap berkorban untuk Habib, siap membela Habib, memperjuangkan Habib, mengorbankan jiwa raga. Itu viral. Mereka itu seperti itu, ya. Jadi mungkin dia didoktrin, nanti kalau kamu ketangkep masuk surga, kalau mati masuk surga gitu, nanti kamu syahid. Bukan syahid itu kalau membela oknum Habib, ya, sangit itu namanya, ya. Jadi ini terus kita sampaikan kepada masyarakat untuk edukasi, ya, saudaraku, ya. Mudah-mudahan aparat diberikan hidayah, diberikan petunjuk untuk segera menangkap pelaku-pelaku, ya, yang sudah diketahui identitasnya, sudah ada petunjuk jelas, ya. Tinggal nambahi saja untuk menggali lagi lebih dalam identitasnya secara lebih khusus, ya, lebih spesifik, ya. Secara umum sudah diketahui
bisa dimulai dari mana dulu, ya kan? Nah, saudaraku, hanya itu yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan edukasi, bisa memberikan rekreasi, atau bisa menghibur kalian semuanya. Video ini tidak dibuat untuk merendahkan siapapun, tetapi semata-mata untuk mengedukasi. Mudah-mudahan ada hikmah di balik apa yang kita sampaikan. Jadi kalau kita mengatakan pada Habib bahwa kamu bukan keturunan Nabi, kalau kita menyampaikan kepada Muhyiddin, kepada masyarakat bahwa Habib Ba'alawi bukan keturunan Nabi, itu bukan penghinaan, itu dasarnya juga bukan fitnah, tapi fakta ilmiah, saudaraku, ya. Jadi kita harus tahu bahwa mereka memang bukan keturunan Nabi berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah. Kajian kitab nasab, sejarah, filologi, dan juga tes DNA. Mungkin memang sangat sakit ya bagi yang Habib, tapi sebenarnya anggap aja itu adalah pil pahit untuk mengobati kebohongan yang bertahun-tahun diwariskan dari para leluhur mereka. Gak usahlah hidup di zaman sekarang ngaku-ngaku keturunan Nabi. Ya, itu jelas-jelas hanya untuk mendapatkan kemuliaan, agar supaya dikagumi orang lain, supaya diberikan kemuliaan, glorifikasi. Jadi ini propaganda yang dibangun dari klan Ba'alawi secara berabad-abad, dan mereka sekarang berusaha untuk menyelamatkan keturunannya dengan membangun makam palsu, ya, kemudian membelokkan sejarah, mengaku-ngaku sebagai keturunan pahlawan. Nah, ini tentu kita harus luruskan, karena kita menghargai siapapun, kita setara, ya. Kita menghargai ilmu. Jadi siapapun, apapun rasnya, tidak ada masalah, kita tetap menghargai. Saya kira itu saja, ya. Oke, mohon maaf saudaraku kalau ada salah-salah kata, kalau ada yang tidak bersenang riah, mungkin sakit hati, mohon maaf. Mungkin ada gestur yang mungkin kalian tidak suka, mohon maaf. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!